Nah, ini juga digunakan di berbagai open source database yang ada sekarang. Contohnya Postgre gitu ya. Postgre seingat gue defaultnya tuh pakai SSI gitu ya untuk achieve serializability. Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian weak forms of isolations yang selanjutnya nih, yaitu serializable snapshot isolations. Nah, sebenarnya ada kaitannya dengan weak forms of isolations di video sebelumnya ya, yaitu two-phase locking, teman-teman. Two-phase locking. Kalau teman-teman ingat, ya, di bagian two-phase locking, prinsip dari two-phase locking adalah kita gunakan bunch of lock gitu ya, pada saat kita melakukan read atau misalkan update atau write ke dalam block of memory atau misalkan ke row of the data kalau di database gitu ya. Nah, ini disebut sebagai pessimistic locking, teman-teman. Pessimistic locking. Kenapa disebut pessimistic? Karena di awal gitu ya, kita sudah mengantisipasi, oke, supaya tidak terjadi adanya race conditions gitu ya, regardless benar gitu ya terjadi race conditions atau enggak, yaudah kita pokoknya gunakan bunch of logs sebelum kita akses the data gitu. Kalau misalkan kita read gitu ya udah kita ambil shared log, kalau misalkan kita write ambil exclusive lognya. Ya, kalau teman-teman masih bingung silahkan cek videonya di sebelah sini ya. Nah, makanya disebut sebagai pessimistic locking, teman-teman. Ya, karena kita udah ngejudge duluan gitu ya bahwa oke, akan terjadi race conditions, makanya kita perlu locking gitu ya. Regardless benar atau enggak terjadi race conditions atau enggak. Kebayang ya? Kalau misalkan ada transaksi 1 dan transaksi 2 yang terjadi di waktu yang relatif berbeda gitu ya, apa namanya, tidak concurrent gitu ya, tidak concurrent gitu. Ya, apa namanya, menggunakan two phase locking akan jadi sia-sia gitu ya. Maksudnya sia-sia adalah ya kita cuma dapat penalti performance-nya doang gitu. Kebayang ya? Padahal mereka memang tidak concurrent gitu. Mereka tidak concurrent, ya udah kalau gitu sebenarnya nggak perlu lock gitu kan. Paham ya? Nah, ini kalau kalau transaksi T1 T2 ini kita gunakan two phase locking dan mereka tidak concurrent gitu ya. Ya mereka tetap akan menggunakan lock yang sama gitu. Mereka tetap akan melakukan prosedur locking yang sama gitu ya. Fase expanding sama fase shrinking itu akan tetap dilakukan. Gitu ya, maka disebut sebagai pessimistic, teman-teman. Jadi regardless benar atau enggak terjadi race conditions, pokoknya kita pesimis akan terjadi race conditions gitu. Paham ya? Nah, kebalikannya teman-teman, sedangkan serializable snapshot isolations justru kita optimistic. Ini disebut sebagai optimistic locking, teman-teman. Ya, jadi kita menganggap bahwa oke, pokoknya jalankan dulu transaksi tanpa ada bunch of locking gitu ya. Jalankan transaksi seperti biasa gitu ya, seperti normalnya gitu. Kalau misalkan terjadi race conditions, baru kita handle di situ. Ya, entah dengan mengabort salah satu transaksinya misalkan gitu ya. Nah, itu itu dilakukan di serializable snapshot isolations, teman-teman. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kurang lebih mirip seperti di bagian snapshot isolations yang udah pernah gue jelasin, teman-teman. Ya. Biar teman-teman ngerti, gue bikin dulu contohnya ya, sebentar. Nah, di sini gue punya contoh list dari nama pemegang akun bank dan balance-nya gitu ya. Ada name-nya, ada balance-nya. Jadi si A punya 10, si B punya 20, si C punya 30, D 10, dan E 40. Oke. Nah, kalau teman-teman ingat ya, data ini dibuat menjadi sebuah snapshot per transaksinya. Kalau teman-teman bingung apa yang gue bilang, silahkan cek dulu di bagian snapshot isolations ya. Nah, katakanlah data ini diperoleh gitu ya, data A sampai E ini dengan balance-nya gitu ya, diperoleh setelah transaksi ke-7. Oke, lalu masuk lagi transaksi berikutnya gitu ya, secara concurrent, transaksi 8 sampai 9. Oke, yang harus diingat teman-teman adalah ini terjadi secara concurrent. Oke, T8 dan T9 itu dilakukan secara concurrent, kebersamaan gitu ya. Maksudnya interleave gitu ya, antara transaksi 8 dengan transaksi 9. Nah, yang terjadi teman-teman di snapshot isolations adalah ketika kita melakukan transfer dari E ke D, kita nggak override the data. Ingat ya, kita akan tulis, kita akan tambahkan biasanya di timedb ya. Seperti konsep tombstone, teman-teman. Jadi nambahin ke time berikutnya. Nah, ini jalannya ke kanan ya. Time. Nah, berarti transfer, berarti kan kita harus ngurangin saldonya si E, ya jadi 30, kita nulis ke sini.
Oh sorry, kurangi 30 berarti jadi 10 ya. Gua hapus dulu. Ini jadi 10. Ya, terus si D ditransfer 30 berarti ini jadi 40 ya. 40. Oke, jadi kita nggak nge-override the data. Jadi kita nulis di sebelah kanannya. Ini hasil dari T8. Masalahnya, ada T9 yang secara concurrent dilakukan secara bersamaan, teman-teman. Oke, nah gimana nih caranya supaya dia tetap serializable, teman-teman? Jadi dia terlihat dieksekusi secara serial. Secara ya satu-satu gitu ya. Artinya gimana? Artinya kita pengen ketika T9 ini baca, dia udah baca sih 40, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Nah, di snapshot isolation yang biasa, ya, ini nggak nge-handle masalah itu, teman-teman. Kenapa? Karena ketika T8 dan T9 dilakukan secara bersamaan, secara concurrent, ya, interleave, gitu, antara satu transaksi dan transaksi yang lainnya, bisa jadi T9 baca dari transaksi 8 yang belum di-commit, teman-teman. Paham ya? Jadi kita baru ngurangin saldo si E jadi 10, tapi belum nambahin saldo si D, gitu. Maka ada kemungkinan T9 ini baca masih 10, teman-teman. Ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Oke, nah snapshot isolation masih belum menanggulangi hal ini, teman-teman. Kalau nggak salah di bagian, gue jelasin di bagian read committed ya. Jadi gue bilang di situ, kalau misalkan kita baca data dari transaksi yang uncommitted, dari yang belum di-commit, itu namanya dirty read. Oke, silakan cek di bagian dirty read ya, sebelah sini videonya. Oke. Nah, makanya ada konsep lanjutannya namanya serializable snapshot isolations. Nah, gimana caranya? Ya, transaksinya tuh harus serializable, teman-teman. Seperti dieksekusi satu-satu. Padahal mereka dilakukan concurrent gitu, secara interleave gitu ya. Antara satu trade dengan trade yang lain gitu ya. Antara satu transaksi dan transaksi yang lain. Walaupun interleave, kita pengen mereka seakan-akan dieksekusi secara serial, teman-teman. Gimana caranya? Caranya ya udah. Kalau misalkan T9 baca ke si D gitu ya. Dan ternyata ada commit dari transaksi 8. Jadi urutannya gini, teman-teman. T8 gitu ya, begin gitu. Terus T9 eksekusi gitu, jalan, ya udah nggak apa-apa dia select 10, tapi ketika T8 ini ada commit, nah T9 tahu bahwa oh ini gua raise nih, teman-teman. Ngerti ya kenapa raise-nya? Karena mereka karena mereka mengakses resource yang sama, dalam ini si D ya kan. Ya, T9 tahu nih bahwa oh ini raise. Nah, di serializable snapshot isolations barulah ini ditangani, teman-teman. Tangannya gimana? Bisa jadi T9-nya di abort. Ya. Jadi apa namanya, prinsip dasar yang membedakan antara two phase locking dengan serializable snapshot isolations adalah tadi ya, pessimistic dan optimistic locking tadi. Kalau di two phase locking, regardless mau ada race conditions mau enggak, pokoknya kita pakai bunch of locking itu gitu ya, pakai shard lock sama exclusive lock itu. Oke, nah kalau di optimistic locking nggak kayak gitu, teman-teman. Paradigmanya berbeda. Jadi paradigmanya adalah pokoknya do it as a normal snapshot isolation seperti biasa gitu ya, supaya kita ingin menghindari read skew, kalau teman-teman masih ingat ya permasalahan di solve sama snapshot isolations. Tapi kita pengen terlihat juga pengeksekusiannya terlihat seperti serial walaupun multi thread gitu ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan masalah serialability-nya, teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi gitu ya, kalau terjadi hal seperti ini gitu, kalau misalkan T8 masih jalan terus T9 masuk gitu ya, baca masih 10, kan terlihat seperti tidak serial ya. Kok seakan-akan T8 T8 belum selesai udah ada T9 gitu. Paham ya? Jadi terlihat seperti tidak serial. Nah, untuk menangani hal itu, nah disinilah optimistic concurrency control gitu ya, atau si serializable snapshot isolation ini bertindak, teman-teman. Caranya gimana? Caranya ya mendeteksi race condition ini seperti ini. Jadi T8 begin gitu ya, T8 mulai, T9 nggak apa-apa jalanin aja, kan kita optimistik tadi ya, nggak apa-apa jalanin aja, kita positive thinking bahwa T9 itu tidak terjadi race conditions di situ gitu ya, di T9 itu, makanya kita nggak perlu lock segala macam gitu ya. T9 jalan, tapi ketika T8 melakukan commit, nah, T9 masih jalan gitu ya, oh T9 tahu nih, ngerti nih bahwa oh gua race conditions nih, karena T8 baru aja commit gitu. Paham ya? Ada transaksi sebelum gua yang baru commit. Artinya apa? Artinya gua sadar bahwa gua melakukan dirty read. Maka gua harus gimana nih? Abort. Ya, atau misalkan re-reply misalkan.
Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalkan di sini T9 kan baca ya, operasinya kan read. Ya udah kalau gitu tinggal read aja. Baca ulang lagi gitu. Baca datanya ulang setelah di commit. Paham ya maksudnya ya? Kurang lebih seperti itu, serializable snapshot isolations. Jadi snapshot isolations gitu ya, yang dibuat atau apa ya, ditambahkan kemampuan untuk memiliki ya tadi serializable gitu ya, memiliki kemampuan untuk terlihat dieksekusi secara serial, walaupun mereka datangnya concurrent gitu ya, dieksekusinya secara concurrent, interleaving antara satu transaksi dan transaksi lain. Nah terakhir yang pengen gue sampaikan ya, jadi persamaan antara SSI dengan two-phase locking, ya, SSI dengan two-phase locking adalah kedua-duanya adalah metode untuk kita bisa achieve serializability. Ya, kemampuan untuk mengeksekusi program secara serial gitu ya. Walaupun multi-thread gitu ya. Kan kalau sebelumnya kan di single thread kita punya ya actual serial executions. Jadi gimana caranya udah pokoknya kita pakai single thread aja gitu. Dan nggak akan mungkin terjadi race conditions di situ gitu kan. Nah setelah mungkin ketika teman-teman berpikir bahwa oke, kayaknya single thread udah nggak bisa lagi nih, performa kita jadi bottleneck gitu ya, kita perlu pakai multi thread misalkan. Udah pakai multi thread tapi kita pengen tetap punya kemampuan serializability yang baik teman-teman. Kita pengen tetap dieksekusinya terlihat seperti serial gitu ya, maka bisa teman-teman bisa gunakan ini teman-teman, SSI atau two phase locking. Nah ini juga digunakan di berbagai open source database yang ada sekarang, contohnya Postgre gitu ya. Postgre seingat gue defaultnya tuh pakai SSI gitu ya untuk achieve serializability.